Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reva Rivaldo. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah Profesor Budimansyah sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang hampir ditemukan di seluruh negara yang ada di dunia. Namun yang berbeda hanya namanya saja. Program pendidikan kewarganegaraan ada di dunia, namun yang berbeda hanya namanya saja. Oke, jadi Indonesia menganut sistem pendidikan kewarganegaraan. United Kingdom menganut sistem citizenship education. United States of America menganut sistem civic education, dan seterusnya. Jika pendidikan merupakan upaya menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi individu yang dewasa, agar upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk mengembangkan bangsa. Karena bila temuan sosial robek, konflik sosial sulit, maka modal sumber daya alam, finansial, dan keterampilan itu tidak banyak menolong. Modal sosial dapat diperkuat dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merentangkan jaring-jaring konektivitas, serta memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apakah adakah alasan-alasan yang penting mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan? Yang pertama, alasan historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Yang kedua, alasan yuridis, yakni alasan berdasarkan Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 tentang kurikulum ayat 3 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Melaksanakan pendidikan kewarganegaraan adalah perintah Undang-Undang Dasar. 3. Adanya alasan sosiologis, yakni alasan berdasarkan keadaan di masyarakat karena menilai keadaan masyarakat sekarang perlu membandingkan dengan keadaan sebelumnya. Penjelasan menggunakan konektivitas sebagai salah satu modal sosial usaha mengembangkan jejaring konektivitas, tidak cukup mengandalkan infrastruktur keras seperti jalan, jembatan, dan transportasi. 4. Adanya alasan politis. Alasan politis ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dan dalam kurikulum sekolah perguruan tinggi secara politis. Pada era reformasi, wacana pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, yakni nation and character building, meletakkan pengakuan atas hak warga negara sebagai isu sentral dalam masyarakat pluralis yang demokratis. Kita sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tesis itu supaya upaya itu diwujudkan, misalnya melalui amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan keinginan merestorasi Pancasila. Akan tetapi hampir setelah 2 widu kelihatannya harapan ini tidak begitu tampak, terkecuali dalam aspek kebebasan berekspresi, di mana kesempatan yang tersedia jauh lebih luas, tidak terkekang dibanding masa rezim otoriter. Sistem pendidikan nasional sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 beserta peraturan perundangannya merupakan instrumen untuk mewujudkan komitmen nasional. Dalam kaitan ini, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan? Tanya Profesor Budimansyah. Pada tataran kurikuler, pendidikan kewarganegaraan baik substansi oleh proses pembelajaran maupun efek sosial kultural sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara baik, karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Oke, selanjutnya urgensi pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Apa urgensinya? Yang pertama, adanya alasan historis yang merujuk pada tonggak sejarah Indonesia, yakni Kemerdekaan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Oke, selanjutnya urgensi MKU dalam kurung mata kuliah umum.
1. MKU membekali mahasiswa pengetahuan dasar, yakni pengetahuan yang berguna. 2. MKU membantu mahasiswa memahami keterkaitan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Mahasiswa jurusan sastra misalnya lebih kritis dalam mendapati kecerahan dari dosen ketika menjelaskan tradisi sastra khusus puisi bangsa Arab Islam jahiliyah. Dengan kata lain, MKU mesti menjadi solusi untuk mengatasi sempitnya fasilitas bidang studi. MKU mengajari mahasiswa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata sehari-hari. 3. MKU berkaitan dengan pengalaman manusia setelah universal. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan tentang pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dikenal dengan mata kuliah umum. 1. Kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. 2. Kemampuan belajar sepanjang hayat. 3. Kemampuan beradaptasi untuk merespon perubahan. 4. Kemampuan mengelola diri. 5. Memiliki daya tahan ulet dan tekad yang kuat. 6. Memiliki citra diri yang positif. 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi. 8. Memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain. 9. Memiliki kemampuan bekerja efektif. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.